Dan engkau layak mendapat yang terbaik dari umatmu. Karena engkau yang terlebih dahulu bekerja menyelamatkan, memulihkan, mengangkat harkat dan martabat kami orang yang berdosa, yang dulunya adalah musuh Allah, telah menjadi anak-anak kekasih-Mu, yang engkau cintai dengan tanpa syarat. That you love us completely and unconditionally, Lord. We honor you, dan kami berdoa kiranya firman pada hari ini sungguh akan mengubah hati kami. Karena kami tidak datang untuk menikmati acara. Hari ini kami datang untuk diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Itulah tujuan ibadah sebenarnya. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menyatakan, menyingkap kepada kami kebenaran yang memerdekakan di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, shalom. Hari ini tema kita adalah The Glory of Christmas, kemuliaan Natal. Dan kita sudah membangun ini 3 minggu sebelumnya. Kita mulai dari ada damai yang membawa kepada kemuliaan. Lalu kemudian ada pengharapan, hope. Lalu kita membuat bagaimana pengharapan itu untuk merespon kasih yang sudah dicurahkan kepada kita di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan melihat apa itu kemuliaan. Saudara-saudara, kalau kita bicara kemuliaan, seringkali orang bicara, misalnya bagi saudara yang pernah mungkin ke China, ya kota-kota besar yang Shanghai gitu, Hong Kong, atau mungkin Singapura. Musim-musim begini kita senang lihat, wah, atau mungkin Ginza ya di Jepang, lampu, ada konsep di terutama di China bahwa the more you are richer, semakin Anda kaya, perusahaan itu berhasil, gedungnya makin terang biasanya. Malam-malam gitu makin terang gitu loh. Makin wah, itu tanda adanya keberhasilan, kemakmuran, kemuliaan. Tetapi kalau kita melihat gambaran manusia di Alkitab, justru sebaliknya. Daud mengatakan bahwa jiwa manusia itu seperti tanah kering yang pecah-pecah, yang menginginkan air. Nah saudara-saudara, karena itu seperti apa sebenarnya kemuliaan? Kalau kita bicara kemuliaan, seperti apa gambaran yang ada di Alkitab? Mari kita melihat di dalam Natal pertama, di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah. Apa sebenarnya kemuliaan itu? Nah, Bible Imaginary atau Imagery Dictionary, itu satu kamus Alkitab yang bergambar, menggambarkan kemuliaan itu adalah gabungan kombinasi antara keagungan, majesty, pancaran sinar, radiance, tetapi juga ada kemegahan yang membuat orang kagum dan ada keindahan. Nah, ini gabungan yang tidak biasa. Biasanya kalau ada kemegahan, ada ketakutan. Biasanya kalau ada keindahan, orang takut untuk mendekat. Nah, saudara-saudara, karena itu ini gabungan antara kemuliaan Allah itu ada keindahan, ada kekaguman, ada keagungan, tapi juga ada bobot. Katakan sama-sama bobot. Nah, bobot itu weight, bobot. Dan ini tidak mudah. Maka kita hari ini kita akan melihat, when we talk about the glory of Christmas, kemuliaan Natal, kita bicara definisinya, kita bicara ada paradoks. Ada sesuatu yang sepertinya bertolak belakang, tetapi menggambarkan sebuah konsep. Dan bagaimana keindahan ini membawa damai sejahtera kepada kita semua. Nah saudara-saudara, pertama saya ingin memberikan apa itu definisi daripada kemuliaan. Kemuliaan itu bobot, sama-sama katakan bobot. Kurang kencang, bobot. Bobot itu weight ya, di dalam bahasa Ibrani datang dari kata kabot. Kabot. Ya. Kemuliaan. Bobot
Yang membuat ketika satu kali waktu dedikasi bait suci, Salomo berdoa dan kemuliaan turun, tidak ada satupun imam yang tahan berdiri atau kuat berdiri, mereka semua rebah. Jadi itulah gambaran Allah datang dengan segala atribut kehebatannya. Kalau ada di situ yang nekat, pasti mati. Bobot. Jadi kalau saudara-saudara yang mungkin di atas 100 kilo badannya, saudara adalah pria berkemuliaan juga. Ya, karena saudara berbobot juga gitu ya. Ada bobotnya gitu ya. Karena kalau saudara menindis seseorang, lewat juga dia saudara. Ada juga efeknya pasti. Itu yang namanya bobot. Kalau saudara menindis seseorang, pasti jatuh dia. Saudara senggol aja dia pasti melanting saudara. Ini yang namanya bobot. Dan kemuliaan itu bukan ide yang abstrak. Kalau kita pikir apa ya kemuliaan, kayak bayang-bayang atau apa, bukan. Tetapi kemuliaan itu adalah perjumpaan dengan Allah yang memiliki bobot. Ini bukan sesuatu yang ringan. Nah, persoalannya ini yang terjadi dengan kekristenan modern. Kita menganggap sepele kekristenan. Coba lihat, kadang-kadang kita menyembah Tuhan sambil main handphone. Kadang-kadang kita tidak menghargai doa. Kadang-kadang kita membaca, dan termasuk ini dosa saya juga. Ya, kita menganggap sepele, Tuhan tahulah. Saya perlu terhubung, terkoneksi dengan bisnis saya, dengan klien saya. Tetapi Bapak Ibu, coba bayangkan, karena setiap kali sekarang saya selalu mengingatkan diri saya, siapapun yang datang di dalam ibadah, mereka adalah undangannya Tuhan. Katakan, saya undangannya Tuhan. Kalau saudara undangan Tuhan, berarti saudara dihargai oleh yang mengundang, betul kan? Dan untuk saudara bisa menghargai orang yang mengundang, saudara juga mesti bersikap seperti apa yang diminta. Mungkin misalnya dress code-nya, harus attire-nya seperti apa. Oh, mungkin formal. Maka saudara nggak mungkin datang pakai kaos. Itu berarti saudara tidak menghargai orang yang mengundang saudara. Hal yang sama, ketika kita diundang Tuhan datang di dalam ibadah. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingat ini esensi ibadah. You are not enjoying the service. Makanya kadang-kadang gereja itu ngotot, jungkir balik untuk memberikan yang terbaik pelayanan kepada jemaat. Lalu mereka happy. Udah pulang. Udah dicekokin, puas. Tetapi ada sebuah penelitian setelah COVID. Gereja-gereja besar di Amerika yang jumlahnya di atas 5.000. Setelah COVID hancur saudara dan tidak bisa recover. Turun sampai 60%. Joel Osteen dari 16.000 sekarang setengah tutup. Willow Creek tutup, bangkrut. Robert Schuller punya gereja dijual ke gereja Katolik karena bangkrut. Itu Christ Cathedral, itu luar biasa hebatnya. Why? Simple. Karena orang datang dicekokin dengan teologi kemakmuran. Kamu berhasil, kamu sukses, kamu kaya. Besar, hebat. Produksi film, produksi ibadah itu hebat sekali. Kalah TV saudara. Tetapi ketika COVID datang, apa yang terjadi? Orang tak kebaktian. Dan orang mulai mendengar firman-firman yang biblical. Pengajaran yang kelihatannya gak terkenal. Tetapi memberikan manfaat daripada firman. Lalu orang membaca firman. Loh, kok beda ya yang dikhotbahkan selama setiap minggu dengan apa yang saya baca dan saya ngerti firman. Sehingga akhirnya saudara lihat ketika COVID mulai selesai 2022. Gereja-gereja itu tidak recover bahkan sampai sekarang. Why? Simple. Orangnya pergi Pak, pindah. Kenapa? Pindah ke tempat yang memberi makanan yang memang manfaat. Karena begini, kebanyakan orang Kristen modern hidupnya juga dari Sunday to another Sunday. Tapi in between, gak tahu kehidupan rohaninya. Gak ngerti baca Alkitab. Gak ngerti mempelajari firman. Gak tahu bagaimana membedah firman. Gak tahu memanfaatkan kebenaran firman. Hanya minggu dicekokin. Lalu nanti minggu lagi dicekokin. Tapi antara itu nggak tahu bagaimana menerapkan kehidupan firman itu dalam hidup mereka setiap hari.
Nah saudara-saudara, karena itu menjadi, apalagi dengan adanya TikTok, kita cuman snacking, spiritual snack. Apa yang saudara mau hadapkan dari 2 menit? Kedalaman firman apa yang saudara mau dapatkan dari makanan 1 menit? Reels harus 1,5 menit. Amin. Itu yang problemnya. Karena itu kita makin lama makin merasa sepele, ringan saja itu Tuhan. Tapi ketika kita melihat kemuliaan lalu kita gantikan dengan apa? Lampu yang berkedap-kedip. Videotron yang menampilkan segala macam motion. Lalu kita berpikir, wow, mulia, jumlah orang yang begitu banyak. Tapi setelah itu pulang tetap kosong. Dia nggak merasa, I met my God. Aku nggak ketemu Tuhan hari ini. Ketemu selebritis rohani mungkin. Tapi bukan Tuhan. Nah mari kita lihat apa sebenarnya kemuliaan itu. Pertama kemuliaan itu bobot, yang kedua kemuliaan itu berbahaya. Katakan sama-sama, kemuliaan itu berbahaya. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena gembala-gembala ketika melihat kemuliaan Allah, mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Ini sama seperti ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bilang gini, Musa, kamu lihat saja belakang saya. Tuhan yang harus nutupin dia. Karena kalau nggak Musa mati. Musa mati. Ketika Yesaya, dia katakan, aku melihat Allah yang menjulang tinggi dengan serafim. Apa yang terjadi? Dia teriak, celakalah aku, manusia binasa. Aku telah melihat kemuliaan Tuhan. Dia bilang dia celaka. Dia nggak bilang, wih haleluya. Seringkali kita terjemahkan kemuliaan Tuhan menjadi bulu kuduk berdiri, betul nggak? Wih, Gus Bang lo, bulu kuduk gua berdiri lo, kemuliaan Allah datang. Lu juga lewat ke rumah duka, kuburan, bulu kuduk juga berdiri. Apa bedanya? Bukan Bapak Ibu. Kita melihat bahwa kemuliaan itu memiliki dampak kepada orang yang melihatnya. Kenapa? Karena kemuliaan itu menginspirasikan kekaguman, keheranan, tetapi juga ada yang namanya ketakutan yang kudus. Saya berdoa bahwa setelah Natal ini kita mengambil setiap momen beribadah, saat teduh, doa, bahkan doa di online, untuk melihat ini sebagai sebuah perjumpaan saya dengan Tuhan. Amin. Walaupun saudara masih pakai sarungan sambil nyembah Tuhan, tetapi jangan kita anggap sepele. Nah yang kedua, ada paradoks. Nah ini saya katakan paradoks. 2 hal yang bertolak belakang tetapi membentuk sebuah pemahaman. Itu namanya paradoks. Ada keagungan, tapi ada palungan. Nah, ini menarik. Coba lihat ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Perhatikan kontrasnya. Ada gelar Kristos Kurios. Kristos Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Tapi juga Kurios. Tuhan penguasa yang perkataannya tidak boleh dibantah. Itu Kurios. Lu macam-macam sama Kurios, selesai hidup lu. Kira-kira begitu. Gak boleh ada main-main dengan yang namanya Kurios. Gak boleh ada negosiasi dengan yang namanya Kurios. Gak ada itu ceritanya. Karena perkataannya adalah hukum. Perkataannya absolut, mutlak, harus kamu taati. Itu loh kalau kita bicara Tuhan, Kurios.
Dia demand the whole and full obedience. Ketaatan penuh, ketaatan sepenuh, penghormatan yang tidak boleh tersisa. Itu loh kurios. Mesias kita tahu pembebas. Dia menyelamatkan. Dia melawan musuh-musuhnya. Dan ini nanti gambaran kita lihat di ketika Mesias turun di perang Armageddon di Wahyu 19. Kita sudah bahas itu sebelumnya di dalam Bible study bulanan kita. Wah, hebat sekali peperangan itu. Kalau saudara bisa bayangkan, saudara bisa masukin itu ke dalam AI promptnya. Wah, ini kayaknya perangnya dahsyat ini. Dan itulah si Mesias yang akan datang. Yang setia dan benar namanya dikatakan. Matanya penuh dengan api. Saudara-saudara, ini loh satu paradoks kehebatan, kemuliaan. Tetapi yang hebat ini ketemunya di mana? Di palungan. Di tempat makanan ternak. Kalau saudara yang pernah dulu di kampung, ya saya pernah dulu ngangon babi kalau saya liburan. Ya, itu biasanya ada kayak kayu, terus dicoakin ya. Kayak bikin perahu, dicoakin, lalu kemudian di situ dimasukin dedak segala macam, kita masak, kita aduk, lalu babinya makan di situ kan. Nah, itulah tempatnya Yesus lahir. Sebuah paradoks kemuliaan yang begitu hebat plus kok kayak gini. Di mana kehormatannya? Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar di sini? Paradoks ini. Pertama, ada jembatan yang telah dibuat. Ada jarak yang bisa dijembatani. Next ini. Jarak yang bisa dijembatani. Nah, saudara, selama ini, nah ini konsepnya. Karena kata Immanuel itu artinya Allah yang beserta. Nah, konsep orang Yunani ketika Allah mengatakan Allah beserta kita itu begini. Dewanya itu duduk di kayangan, ongkang-ongkang kaki. Saudara nonton film Marvel nggak? Yang nonton film Marvel tahu ini. Dewa-dewanya itu ketawa, pesta pora, wah mabuk-mabuk. Sementara ciptaannya berantem, tarungan, miskin, gak ada urusan. Tolong adanya di ini dulu deh. Ya, jangan lari-lari, kesian nanti yang lain. Ini konsepnya orang Yunani tentang Allah dengan manusia ciptaannya. Kalau saudara belajar filsafat, ini namanya deisme. Ini banyak di apa sama Benjamin Franklin. Saudara pernah dengar nggak? Allah hanya menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Nah, itu deisme itu. Itu bukan teisme, itu bukan firman, itu bukan biblical. Karena deisme itu begini, Allahnya itu seperti seorang clockmaker, seorang pembuat jam yang begitu hebat seperti jam Swiss gitu, yang jam Waker itu. Dia bikin bagus, hebat, lalu kemudian dia begitu detail, lalu diputar sama dia. Setelah diputar nyalakan, nah dia diemin sampai rusak. Dan ketika itu ada gangguan dia nggak peduli. Gua udah ciptain bagus, that's it, that. Tetapi Allah nggak seperti itu. Allah kita menciptakan segala sesuatunya baik adanya, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, memberontak, Allah memiliki rencana untuk keselamatan. Amin, saudara. Berikan pujian kepada kita, come on. Dia nggak biarin kita begitu saja merana, enggak. Nubuatan ketika Yohanes Pembaptis datang, Sakaria mengatakan begini, inilah waktu Tuhan melawat kita. Dipakai kata episkomos. Episkomos itu begini. Bukan seperti pejabat yang kunjungan ke daerah, lalu dikasih makanan enak, visit sana, visit sini, pegang-pegang kiri kanan, tanya-tanya, wawancara, di syuting, pulang. Bukan itu kata lawatan. Kata lawatan yang dipakai oleh Lukas menggambarkan doa, nyanyian Benediktus dari Sakaria ketika dia melihat anaknya akan lahir. Yohanes Pembaptis. Dia bilang, inilah waktunya Tuhan melawat umatnya. Itu seperti seorang dokter yang dipanggil untuk pergi ke rumah seseorang dan ada orang sekarat dan dia datang, dia gak mungkin cuma lihat-lihat, ketawa-ketawa, tepuk-tepuk tangan, makan-makan, gak mungkin. Apa yang akan dia lakukan? Dia bertindak untuk menyelamatkan orang itu sampai semaksimal mungkin. Atau gambaran seorang panglima perang yang ketika dia harus berkunjung ke daerah
di garis depan, lalu dia memastikan semua logistiknya cukup, moral tentaranya baik, semua persediaan peralatannya cukup. Itu loh kata melawat. Dan Allah datang melawat. Tetapi saudara, bagaimana jembatan itu terjadi? Allah bukan cuma Allah di sorga yang supervisi kita lihat-lihat tepuk tangan di sorga, enggak. Yang dia lakukan, dia menjadi manusia dan menjadi jawaban kepada kita dan duduk bersama kita. Bahwa firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ada satu kisah yang menarik ya, yang menggambarkan bagaimana sebenarnya Yesus itu datang. Saudara-saudara, tahun 1800 ada seorang pastor bernama Romo Damien. Romo Damien ini ditugaskan ke Kepulauan Molokai di Hawaii yang menjadi tempat pembuangan orang-orang kusta. Jadi ini memang pulaunya wah gawat nih, orang-orang dibuang ke sana. Dia datang ke sana, dia merawat, dia bangun rumah, dia merawat mereka, dia balut. Tapi bedanya ini, dia sehat, orang itu semua sakit. Dan setiap kali dia khotbah tidak pernah diterima oleh orang sana, nggak pernah. Dia mau coba segala macam, nggak bisa. Ada batas. Sampai satu pagi, Romo Damien cuci kaki pakai air panas. Tiba-tiba dia rasa, kok aku nggak rasa panas? Nah, saudara tahu, ini namanya gejala kusta. Mati rasa, sarafnya putus. Hari itu, dia sadar bahwa dia sudah menjadi penderita kusta. Pagi-pagi, hari Minggu, dia berdiri di depan jemaat. Biasanya dia menyambut jemaat dan mengatakan, Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari itu, dia bicara begini. Shalom, selamat pagi rekan-rekan sependerita lepra. My fellow lepers. The moment dia ngomong begitu, itu jurang itu hancur, tembok itu runtuh, orang mulai terbuka karena kemudian mereka mengatakan, now you are one of us. Dia bisa mengatakan, I can feel you. Aku ngerti lu bro. Penderitaan lu aku sadar, aku tahu, aku rasa itu. Kalau bahasa Ibraninya, dongan saparukilon. Yang tahu saja katakan amin. Itu bahasa Batak. Artinya teman sesengsara. Teman dalam kondisi sakit. Dan Tuhan, Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang keempat, Dia adalah imam besar yang turut merasakan semua penderitaan kita, kesengsaraan kita. Bapak Ibu, satu kali ketika saya ngomong begini, saya duduk kepada seorang ayah. Tadi pagi baru saya bilang, Bapak, apakah kira-kira Bapak tahu memang Tuhan suruh Bapak untuk duduk di dekat? Saya turun dari panggung, saudara, menjelaskan ini. Saya turun dari panggung, jauh sekali panggungnya. Dan saya duduk di depan, di satu tempat yang kira-kira baris keempat. Saya duduk, lalu kemudian saya ngomong sama seorang ayah. Bahwa Tuhan tahu penderitaan kamu. Seperti seorang yang ditusuk jantungnya. Tadi anaknya bilang, Bapak dari mana tahu? Bapak tahu ya, dibisikin ya. Bilang, loh saya nggak tahu kamu siapa. Dia bilang, saya pegawai XL Pak. Bapak dulu khotbah di persekutuan kami. Itu bertua saya. Dia baru saja kena jantung. Yang juga kena ulcer. Sakit pencernaan. Dan saya dua hal itu, penyakit itu yang saya sebut ke dia. Saudara-saudara, Tuhan tahu penderitaanmu. Saya nggak kenal dia. Tapi saya berdoa Tuhan berbicara kepada jemaatmu. Dan hari itu dia pulang, dia bilang, Bapak mertua saya pulang beda Pak. Kenapa? Sederhana. Teman sependeritaan. Tuhan tahu penderitaanmu. Kita belum mati, dia sudah mati. Amin. Nah saudara-saudara, nah ini yang kedua. Bukan cuma sebuah jarak yang dijembatani, tetapi juga satu fokus kepada Kristus. Karena Yohanes mengatakan kita telah melihat kemuliaannya. Dulu kita melihat itu dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dulu kita melihat itu dalam bentuk sesuatu yang agung. Tetapi sekarang kita lihat di dalam bentuk manusia.
seperti kita. Karena, Bapak Ibu tolong perhatikan sini, jujur. Kita ini semua punya satu craving di dalam hati kita. Apa? Aku kepengen melihat Tuhan itu dalam bentuk nyata. Betul ya? Makanya kenapa banyak orang ke Ambon minta beli pita merah. Nah, saudara tahu itu pita merah yang dililit di balan supaya ada kuasa. Atau mungkin di Manado saudara di fufu, diasepin. Kayak itu cakalang fufu, tapi ini manusia yang di fufu supaya ada ilmunya masuk. Atau di Papua, atau mungkin saudara pegang jimat, pegang opo-opo, pegang amulet yang membuat saudara tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari saya bisa pegang. Itu masalah manusia. They crave for presence. Mereka pengen ketemu Tuhan yang nyata. Dan Tuhan jawab itu dengan mengatakan, sekarang aku datang dalam bentuk Yesus Kristus. Dia datang menggenapi dalam bentuk pribadi. Ketika kita bicara mengenai sesuatu yang berbahaya, bayangkan bangunan ini, reaktor nuklir. Bagi saudara yang suka nonton film-film action, saudara tahu reaktor nuklir itu sangat bermanfaat. Tapi coba saudara masuk tanpa pengaman, mati kita di sana. Habis kamu di sana. Kapal nuklir itu bisa menyelam lebih dari setahun tanpa harus naik untuk ngambil udara. Karena dia bisa produce semuanya di situ. Energi. Tapi untuk orang bisa masuk ke sana, ada lapisan demi lapisan badan yang harus dia lindungi. Tetapi bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan? Ketika sinar kemuliaan itu begitu intens menyapa kita. Kita bisa dibutakan oleh kemuliaan Tuhan itu. Dan ini yang terakhir. Setelah kita tahu bahwa kemuliaan itu telah dinyatakan dalam bentuk pribadi. Yang kadang-kadang kita anggap remeh karena Allah cuma bayi. Allah cuma lahir di palungan. Allah cuma orang yang tukang kayu. Allah matinya begitu telanjang. Dipukulin. Karena kondisi itu, even orang Yahudi pun anggap remeh dengan Kristus. Sekarang sama juga kan. Kita maki-maki orang pakai nama Yesus kok. Kita ketawa-ketawa, kita nyanyi-nyanyi, kita main gaplek sambil memuji Tuhan. Kan begitu. Waktu kartunya bagus, wih, puji, na 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 na. Tiba-tiba kartu jelek semua. Dedang dope naholomi. Tiba-tiba langsung sedih. Saya ketemu orang-orang ini tiap minggu habis puji-pujian, duduk buka meja, main kartu, nyanyi puji-pujian. Di Manado orang mabuk minum sopi sambil menyanyi menyembah Tuhan. Musim Natal apalagi semuanya jago paduan suara, tapi minum dulu di sana. Papua minum air kata-kata. Untuk khotbah minum dulu, tarik dulu. Satu kali bapak saya pergi ke konsistori, ada pendeta muda di situ. Tiba-tiba dia minum dari bagian perjamuan kudus. Karena orang Batak perjamuan kudusnya amer, Bapak Ibu, amer asli amer. Ya, anggur merah, Saudara. Itu yang alkoholnya tinggi sekali. Dia minum rame. Dia bilang, kenapa kau minum? Perjamuan belum selesai. Belum malah mulai. Untuk menenangkan. Supaya khotbahnya tenang. Wah, bapak saya marah. Mendingan kau usah khotbah sekarang. Apa yang kamu keluarkan dari mulutmu? Saudara-saudara, ini loh. Berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan respon kita yang terakhir. Bagaimana melihat kemuliaan itu? Ternyata kemuliaan itu membawa damai, bukan teror. Dikatakan ayat 13 dan 14. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh, gembala ketakutan. Tapi kata daripada malaikat itu, Gloria in excelsis dan damai sejahtera. Apa artinya Bapak Ibu? Yang pertama, terjadi transformasi. Di dalam ketakutan kita terjadi sebuah perubahan kehidupan. Karena ada satu kata ini. Dan kata ini terus berulang di sepanjang Alkitab kita. Lebih dari 365 kali. Kata itu adalah jangan takut. Jangan takut.
Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, gak perlu takut. Amin. Kenapa? Karena sifatnya begini. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan dan kemuliaannya di Alkitab selalu mengalami perubahan. Jadi saya heran kalau dia mengatakan, aku melihat kemuliaan Tuhan tapi hidupnya kacau. Gak ada sebuah perubahan yang mendasar atau yang progresif. Saya gak percaya. Itu mungkin cuman kamu senang-senangin pendeta atau worship leadernya. Wih, hari ini kemuliaan Allah nyata loh. Bukan. Kalau kemuliaan Allah nyata dalam hidup saudara, the moment you encounter with the glory of God, you will change. Gak ada ceritanya yang lain saudara, gak ada. Ketika saya melihat kemuliaan Tuhan, saya mengatakan saya manusia berdosa. Hari itu saya pulang, rokok itu berhenti hari itu juga. Hari itu juga berhenti saudara. Itu dulu adalah yang sesuatu yang tiap akhir tahun saya doa, Tuhan lepaskan saya. Aku janji Tuhan berhenti dan berhenti. Gak berhenti-berhenti saudara. Malah kepulannya makin kencang. Jadi pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemuliaan adalah Allah menyatakan dirinya untuk dikenal. Kemuliaan adalah Allah menyatakan dirinya dikenal. Dan barang siapa yang memandangnya sekalipun masih parsial, sekalipun masih sedikit, tetap mereka akan diubah. Kabar baik pada hari ini kepada kita semua. Ayo kita meminta, punya keinginan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu kepadaku. Supaya aku bisa menjadi seperti Kristus. Saya mau tutup dengan apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Janji kemuliaan adalah kita akan diperkenan, artinya kita diterima, kita dikenan oleh Allah. Kita dikasihi. Dan kita menjadi kesukaan, good news kepada banyak orang. Pertanyaan hari ini, apakah pernikahan kita jadi good news enggak? Kepada orang lain. Apakah anak-anak kita menjadi kabar baik enggak? Kepada orang lain. Apakah kehidupan kita menjadi kabar baik enggak? Kalau saya bicara kabar baik bukan berarti, oh naik pangkat, promosi itu kabar baik. Bukan itu yang saya bicara. Karena Injil yang artinya kabar baik adalah ini. Allah telah berjuang dan tewas serta bangkit melawan kematian, dosa, setan. Dan dia bangkit dan memberikan kepada kita kemenangan. Itu good news. Itu good news. Dan good news itu turun kepada anak-anak kita. Turun kepada pernikahan kita. Tim musik boleh persiapkan untuk tahapan selanjutnya. Bapak Ibu, apakah pernikahanmu menjadi good news kepada orang? Apakah pernikahanmu menjadi good news kepada keluarga anak-anakmu? Tahun ini satu hal waktu saya dan istri saya ikut seminar pernikahan. Sekalipun kami mengajar pernikahan, tapi setiap ada kesempatan kami ikut seminar pernikahan, kami mau ikut. Dan saya satu hari itu saya duduk. Dan orang itu mengatakan, bapak-bapak, karena kebanyakan hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak, sehebat-hebatnya kau berkhotbah, kau tidak punya kemampuan menyelamatkan anakmu ke sorga. Kaget saya. Hah? Selama ini apa dong yang saya buat? Gak bisa. Karena keselamatan itu anugerah Allah. Tetapi pertanyaannya begini. Apa dong kalau gitu yang kita buat? Alkitab mengatakan, 1, Efesus pasal yang ke-6, ajar anak-anakmu untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, perlihatkan, demonstrasikan engkau melakukan firman Tuhan dengan istrimu di hadapan anak-anakmu. Suami berkorban mengasihi istrinya. Istri belajar untuk mempercayai suaminya dan tunduk kepada kepemimpinan suaminya. Saling pengampunan, penerimaan, penghormatan. Lalu anakmu nanti satu hari pergi keluar negeri. Atau mungkin dengar pelajaran di gereja atau di sekolah. Lalu mereka mendengar bagaimana kasih karunia Allah ditawarkan kepada seluruh manusia. Dan hari itu anakmu tidak punya alasan untuk menolak kasih karunia itu. Karena dia mengatakan, aku tahu apa yang dibicarakan itu.
Karena papa mamaku memperlihatkan itu di dalam hidup mereka. Tetapi yang terjadi biasanya begini. Kenapa anak-anak kita gak mau bertobat? Karena mereka bilang, semua munafik bapak mama gua mengasihi Tuhan, melayani, sibuk, tapi tidak pernah terlihat itu di rumah saya. Sehingga mereka selalu mengatakan alasan satu, munafik. Dan hari itu saya mengambil kesimpulan, saya mengatakan begini. Saya akan bekerja keras untuk melakukan firman dan mengajar firman kepada anak saya. Supaya ketika anugerah Tuhan datang menjamah dia, dia tidak punya alasan menolak lagi kasih karunia itu. Kecuali dia mengatakan, mari Tuhan, jiwaku terbuka untuk. Pada hari ini, kita akan merespon firman ini dengan mengingat kembali. Dan kita akan juga berdoa. Tapi kali ini perwakilan akan berdoa buat kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam candlelight. Boleh kita bangkit.